Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita, masih bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, terutama pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang seputar hukum-hukum terkait dengan talak atau terkait dengan perceraian. Yang mana sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita mengkaji tentang pembagian redaksi talak. Yang mana redaksi talak itu ada kalanya nanti diistilahkan dengan sebutan soreh, ada kalanya juga talak itu diistilahkan dengan sebutan kinayah. Dan beberapa hukum yang terkait dengan talak soreh, begitu juga dengan talak kinayah, itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, pembahasan kita, kajian kita tentang masalah talak ini, tentang pembagian talak dari sisi yang lainnya lagi. Kalau yang kemarin itu pembagian talak dari sisi bentuk redaksinya. Kalau sekarang pembagian talak dari sisi kapankah talak ini terjadi kepada seorang istri sehingga nanti talak itu akan ada yang diistilahkan dengan sebutan talak sunni, ada kalanya juga diistilahkan dengan sebutan talak bid'ai atau talak la wala. Artinya la wala ini adalah tidak sunni, tidak bid'ai. Nah, itu yang akan kita baca pada kesempatan kali ini sesuai dengan pembagian fasal yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Beliau Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib memberikan keterangan faslun wan nisa'u fihi ay at-talaqi durbani. Orang perempuan dalam masalah talak yang terkait dengan kondisi perempuan itu sendiri durbani. Itu ada dua macam. Maksudnya di sini ketika terjadi talak lalu kemudian dipandang dari sudut pandang kapankah waktu terjadinya talak itu dari seorang suami kepada istri, itu nanti orang perempuan akan dibagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Kelompok yang pertama, dorbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Bagian yang pertama yaitu adalah talak seorang suami kepada seorang istri dalam waktu-waktu tertentu yang nanti talak ini akan diistilahkan dengan sebutan sunni atau bid'ai. Tolak sunni atau tolak bid'ai. Wahunna yaitu ketika si perempuan ini zawatul haid, yaitu mereka perempuan-perempuan yang sudah mengalami haid. Artinya perempuan ini berarti sudah balik dan dia masih dalam kondisi masa-masa subur karena mereka masih mengalami yang namanya masa-masa haid, ya. Kemudian wa aradal musannifu bisunnati talaqul jaiz wa bil bid'ati at-talaqul haram. Dan kemudian yang dimaksud dengan talak sunni atau talak bid'ai itu maksudnya seperti apa? Dalam kitab Fathul Qorib yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang halal untuk dilakukan. Artinya pihak suami ketika memunculkan talak ini pada waktu tertentu yang nanti akan kita bahas bersama, lalu kemudian talak ini diistilahkan dengan sebutan talak sunni, maka talak yang seperti ini tidak memberikan dampak dosa pada pelaku talaknya, yaitu adalah si suami. Si suami halal-halal saja, boleh-boleh saja untuk melontarkan talak pada jenis talak yang sunni ini. Adapun yang dimaksud dengan talak bid'ai yaitu adalah talak yang haram untuk dilakukan oleh seorang suami. Artinya ketika seorang suami itu memunculkan suatu talak kepada istrinya dan talak ini muncul pada waktu-waktu tertentu yang sedang dialami oleh si istri. Taruhlah misalkan yang nanti akan kita bahas, talak itu terjadi ketika si istri ini dalam kondisi haid misalkan. Maka talak ini tetap jatuh, namun perilaku suami yang memunculkan talak saat istrinya dalam keadaan haid, maka ini bisa menimbulkan dosa
kepada pihak si suami. Suaminya akan berdosa gara-gara dia memunculkan talak di saat istrinya dalam keadaan haid. Ini salah satu contohnya seperti itu. Untuk lengkapnya nanti akan kita bahas berapa macam talak-talak itu menjadi talak bid'ai, itu ada pembahasannya sendiri. Ini hanya sekedar pembuka dulu supaya kita menjadi lebih paham bahwa talak itu dari sudut pandang waktu terjadinya talak itu nanti akan ada yang namanya talak bid'ai, ada kalanya talak sunni, ada kalanya talaknya itu tidak sunni, tidak bid'ai. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, dari situ ketika para ulama atau yang keterangan dalam kitab Fathul Qorib ini menyatakan bahwa ada kalanya talak itu halal, ada kalanya talak itu haram. Para ulama kemudian menyepakati bahwa talak ini sendiri atau perceraian ini sendiri itu ta'tarihil ahkam. Ta'tarihil ahkamul khamsah. Hukum 5 itu bisa berlaku dalam kasus talak. Artinya hukum 5 itu maksudnya adalah talak itu nanti bisa jadi wajib, talak itu nanti bisa jadi mandub atau dianjurkan, talak itu bisa jadi mubah, talak itu sendiri kadang-kalanya makruh, dan talak itu sendiri bisa jadi hukumnya adalah haram. Seperti apakah gambaran seorang laki-laki itu wajib untuk menjatuhkan talak kepada istrinya? Atau kapankah kemudian seorang istri itu wajib untuk ditalak? Para ulama terutama dalam hal ini Syekh Baijuri dan juga Syekh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau memberikan keterangan bahwa talak itu bisa berhukum wajib. Seperti misalkan kasus suami istri yang cekcok, suami istri yang bertengkar, dan kemudian mereka ini sudah tidak bisa disatukan lagi. Itu kan nanti masih dianjurkan supaya ada perwakilan dari keluarga si suami dan juga keluarganya si istri supaya melakukan mediasi, supaya mereka berdua ini bisa kembali lagi rukun dan membangun dan melanjutkan rumah tangganya. Ini ketika si suami istri itu sedang dalam keruwetan, dalam percekcokan, pertengkaran yang sehingga mereka ini seakan-akan enggan untuk kembali bergabung dan melanjutkan rumah tangga. Ketika disunnahkan supaya ada perwakilan dari keluarga laki-laki dan juga ada perwakilan dari keluarga si istri untuk melakukan mediasi, bisa jadi nanti di situ dari hasil mediasi ini sendiri akan memunculkan satu kesepakatan supaya mereka kembali melanjutkan rumah tangga. Ada kalanya memang mereka berdua, si suami istri ini memang sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Ketika memang seperti itu, artinya tidak bisa, tidak ada pandangan, tidak ada peluang sama sekali untuk mereka berdua, si suami istri ini untuk melanjutkan rumah tangga. Justru bahkan kemudian maslahat yang ada itu adalah supaya mereka berdua ini berpisah, maka pihak perwakilan dari si laki-laki atau hakam, istilahnya itu kalau di Al-Quran ataupun di dalam fikih itu istilahnya hakam. Hakam dari pihak suami, dia menjadi wajib untuk menjatuhkan talak kepada hakam dari keluarga pihak perempuan. Kenapa demikian? Karena posisi hakamen, posisi kedua hakam yang ada dalam kasus yang seperti demikian, perwakilan keluarga laki-laki dan juga perwakilan dari keluarga perempuan, mereka berdua itu posisinya adalah sebagai wakil dari pasangan suami dan istri. Ketika dua hakamen ini merupakan wakil, maka mereka ini wajib hukumnya untuk mengambil sisi yang paling maslahat kepada muwakilnya masing-masing, kepada pihak yang memberikan wewenang wakalah kepada mereka berdua dari kedua hakamen. Ketika memang sudah dirundingkan, sudah dimediasi bahwa memang yang maslahat itu supaya mereka berdua ini berpisah, tidak melanjutkan rumah tangga lagi, maka hakam dari pihak laki-laki berkewajiban melontarkan talak kepada hakam dari pihak keluarga perempuan. Dan tentunya yang perlu kita ingat dari pembahasan-pembahasan di video-video sebelumnya,
bahwa talak ini perlu diangkat terlebih dahulu kepada pihak hakim. Ini yang penting untuk diperhatikan, sehingga tidak kemudian serta-merta pihak hakam ini mengambil wewenang secara sepihak dari dirinya dia sendiri untuk menjatuhkan talak kepada hakam dari keluarga si perempuan. Namun diangkat dulu kasus ini kepada pengadilan agama. Jika kemudian dari pihak agama itu sudah memberikan persetujuan, maka jatuhlah talak kepada si istri yang sudah tidak bisa lagi disatukan. Ini salah satu gambaran talak yang hukumnya itu wajib. Namun kita jangan sampai salah paham dalam masalah talak wajib ini. Seakan-akan kan ketika dikatakan wajib, pelakunya itu ketika menjatuhkan talak justru malah mendapatkan pahala. Karena hukumnya wajib. Sebagaimana kita selama ini punya pemahaman bahwa suatu tindakan itu ketika dihukumi wajib lalu kemudian dilakukan, itu justru akan mendapatkan pahala. Dan kalau tidak dilakukan justru itu akan menimbulkan dosa. Namun dalam masalah talak yang seperti ini, yang dimaksud dengan wajib bukan yang seperti itu. Sebagaimana ini ditekankan oleh Syekh Bujairomi dalam hasyiah beliau, yang dimaksud dengan talak wajib itu, beliau mengatakan al-muradu bihi al-matlubu talaban syadidan, yaitu adalah satu tindakan yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan dan sangat diharapkan supaya itu bisa terjadi. Bukan kemudian ketika si hakam dari pihak si suami ini menjatuhkan talak berarti kemudian itu mendapatkan pahala. Bukan seperti itu maksudnya. Bahkan dalam keterangan berikutnya dalam masalah talak yang nanti yang disunahkan atau mandub itu kholiyatun anis sawabi. Syekh Bujairomi memberikan pernyataan bahwa walaupun talak itu dianjurkan karena hukumnya itu mandub, karena hukumnya itu sunnah, namun kesunahan itu tetap kholiyatun anis sawab. Tidak ada pahalanya. Hanya saja itu dianjurkan. Anjurannya tidak lebih kuat dibandingkan yang sekarang kita bahas, yaitu talak ketika dia berhukum wajib. Sangat dianjurkan supaya memang itu terjadi talak. Dari sisi mana itu menjadi wajib? Dari sisi hakam dari keluarga laki-laki ini sebenarnya dia adalah wakil dari si suami yang tadi terjadi cekcok. Dan karena dia wakil, maka dia wajib untuk mengambil tindakan yang sekiranya memberikan maslahat kepada orang yang mengutus dia atau orang yang telah memberikan wewenang perwakilan kepada si hakam tersebut. Ini contoh yang pertama ketika talak itu dihukumi wajib. Contoh yang kedua, misalkan terjadi ilak, ya terjadi ilak antara suami istri. Ya memang pembahasan masalah ilak ini belum sampai kita bahas pada video-video di channel YouTube MZT Malang Raya. Namun karena ini menjadi salah satu contoh dalam masalah talak yang wajib, maka penting kita penting kita singgung juga seperti apakah gambaran ilak itu sendiri. Ilak adalah ketika si suami itu bersumpah. Dia bersumpah dalam kurun waktu tertentu dengan minimal batasan tertentu, dia tidak akan mau untuk melakukan hubungan badan kepada si istri. Jadi si suami ini sumpah, menggunakan sumpah yang memang muktabar dalam kacamata syariat. Dia bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya dalam minimal batasan waktu tertentu hingga ke atasnya. Jika si suami itu melakukan sumpah yang seperti demikian, maka suami itu nanti akan diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, dia melanggar sumpahnya dengan cara membayar kafarat, sehingga dia bisa kembali lagi kembali lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan dia bisa mengumpuli istrinya lagi. Artinya istrinya menjadi halal untuk dikumpuli. Atau pilihan kedua, dia tidak melanggar sumpahnya, artinya dia tetap melanjutkan sumpahnya untuk tidak mengumpuli, tidak menggauli istrinya. Nah, ketika keputusan kedua ini yang diambil, maka si suami tidak boleh menjadikan istrinya dalam kondisi tergantung dalam ikatan rumah tangga, tergantung menjadi seorang istri tanpa ada kejelasan apakah kemudian si suami ini memberikan nafkah batin kepada si istri atau tidak. Ini merupakan hal yang dilarang oleh syariat kita, sehingga syariat sangat menekankan adanya kejelasan ketika kondisi yang seperti ini. Sehingga hukum yang muncul dari ijtihadnya para ulama, ketika ada suami yang dia itu bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya dalam batasan minimal waktu tertentu, lalu kemudian dia itu disodorkan dua pilihan antara melanggar sumpahnya atau meneruskan sumpahnya. Seandainya dia memilih pilihan yang kedua, maka dia wajib untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
Supaya apa? Supaya istrinya ini tertalak, dia tidak ada ikatan pernikahan lagi dengan si suami tersebut, sehingga dia tinggal menunggu habisnya masa iddah, dan seandainya dia kemudian ingin melanjutkan rumah tangga dengan orang lain, dia sudah halal untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Inilah merupakan salah satu keindahan syariat Islam, keindahan agama Allah Subhanahu wa taala, keindahan peraturan-peraturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam itu menjunjung tinggi hak-hak dan martabat-martabatnya orang-orang perempuan. Sangat salah besar kalau sampai ada orang yang memiliki anggapan bahwa seorang perempuan itu hak-haknya terbatasi. Hak-haknya dia itu terkekang ketika si perempuan ini mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika si perempuan ini mengikuti aturan-aturannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru syariat Islam, aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi martabat harkat setiap orang perempuan muslimah. Bahkan bukan cuma muslimah saja, orang-orang perempuan-perempuan yang dari kalangan orang-orang kafir, mereka semuanya pun juga mendapatkan perhatian khusus dalam kacamata syariat Islam. Sehingga tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya ketika seorang perempuan itu mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang perempuan itu mentaati aturan-aturannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka ini menjadi perempuan-perempuan yang hina, menjadi orang-orang perempuan yang nista, menjadi orang-orang perempuan yang tidak ada harganya, tidak bermartabat, tidak memiliki harkat, itu semuanya adalah tidak ada ceritanya. Justru sebaliknya, ketika si perempuan ini mengikuti aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia akan terangkat martabat, harkat, dan derajatnya. Baik itu di alam dunia, bahkan sampai nanti ketika orang-orang perempuan ini masuk di alam akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya, terutama para laki-laki yang telah memiliki istri, supaya selalu memberikan dorongan, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan arahan kepada para istri dan juga terutama anak-anak perempuannya, supaya mereka senantiasa berpegang teguh, berpegang erat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua contoh gambaran ketika talak itu dihukumi wajib, dengan artian yaitu sangat ditekankan oleh agama Islam. Berikutnya kemudian talak ini bisa jadi hukumnya adalah mandub. Mandub itu maksudnya sunnah, dianjurkan. Walaupun tadi sudah kita bahas bahwa yang dimaksud dengan sunnah ini adalah kholiyatun anis sawab. Dia tidak berpahala, tapi dianjurkan oleh agama supaya si pasangan suami istri ini tidak berkelanjutan dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Yaitu contohnya misalkan ketika si perempuan atau si istri ini dia ghairu mustaqimatil hal. Ketika ada orang perempuan yang si istri ini dia itu tidak memiliki kondisi atau keadaan tabiat yang bisa dikatakan mustaqimah. Dia bukan perempuan-perempuan yang solihah. Dia bukan perempuan-perempuan yang selalu mengedepankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin si perempuan ini justru malah banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal si suami sudah berkali-kali mengingatkan, berkali-kali memberikan didikan, tarbiyah kepada si istri tersebut. Jika sekiranya memang si suami itu sudah memberikan peringatan, sudah memberikan anjuran, arahan, sudah memberikan tarbiyah, nasihat kepada si istri yang model seperti ini, namun kemudian si istri ini tetap membangkang, tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya dia kepada Allah atau kewajibannya dia kepada si suami, dia tetap menjadi orang-orang yang fasiqoh, menjadi perempuan-perempuan yang senang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki atau si suami yang dalam kondisi rumah tangga seperti ini mendapatkan anjuran untuk menceraikan istrinya. Tetap saya ingatkan bahwa anjuran ini kholiyatun anis sawab, sebagaimana itu yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Bujairami dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Ighna. Si suami diperkenankan, bahkan dianjurkan untuk mentalak istrinya karena memang istrinya sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat,
tidak bisa lagi diberikan arahan dan tidak bisa lagi diberikan peringatan untuk menjadi perempuan-perempuan yang lebih baik lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan bahkan beliau Syekh Bujairomi sendiri memberikan contoh lagi, au ghairu musolliyatin. Seperti juga perempuan-perempuan, istri-istri yang dia itu enggan melaksanakan sholat. Artinya si perempuan ini atau si istri ini dia termasuk golongan perempuan-perempuan yang memang enggan melaksanakan sholat. Padahal oleh suaminya sudah diberikan anjuran, sudah diberikan perintah, sudah dia berikan nasihat, dan segala macam hal sudah diberikan kepada si istri, supaya istrinya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Namun kemudian ternyata misalkan, si istri ini tetap enggan untuk melaksanakan sholat. Bahkan tidak mau tidak mau melaksanakan sholat. Dia mengerti, dia mengakui tentang kewajiban sholat itu sendiri, tapi kemudian si perempuan ini enggan untuk melaksanakan sholat itu sendiri dengan berbagai macam alasan tentunya. Bahkan berapa banyak orang-orang perempuan itu yang dia karena saking malesnya untuk melaksanakan sholat, dia mengaku dalam keadaan haid padahal dia tidak dalam keadaan haid. Demi apa? Demi supaya dia bisa meninggalkan yang namanya sholat, kemudian dia itu berbohong, dia mengaku dalam keadaan haid supaya dia bisa dianggap bebas untuk melaksanakan kewajiban sholat. Menurut pandangan beliau, Syekh Bujairomi dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna, perempuan yang seperti ini, istri yang seperti ini diperkenankan, dianjurkan untuk dijatuhkan talak, supaya dia tidak menjadi istri dari pasangan suami istri tersebut. Nah, maksudnya di sini, si suami pun juga perlu menjadi orang yang melaksanakan atau mendirikan masalah sholat. Jangan kemudian si suami itu sama-sama tidak mau sholat, dia hanya menyuruh, dia hanya memerintahkan supaya istrinya melaksanakan sholat. Padahal si suami juga tidak pernah melaksanakan sholat. Ini juga tidak benar. Dua-duanya antara suami dan istri harus menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi, menjadi orang-orang yang melaksanakan dan mendirikan yang namanya sholat 5 waktu. Ketika misalkan si suami itu sudah menjadi orang yang musolli, dia menjadi orang yang penegak masalah sholat, dan dia sudah mengajak, menasihati si istrinya, tapi kok tetap, maka dianjurkan untuk menjatuhkan talak kepada si istrinya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Yang ketiga kemudian bisa jadi yang namanya talak itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya tidak dianjurkan, ya juga tidak dilarang. Dia posisinya netral-netral saja. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Haramain, yaitu Al-Imam Al-Juwaini, beliau memberikan contoh tentang masalah talak yang hukumnya mubah, yaitu seperti ada suami istri yang memang si suami ini tidak bisa muncul rasa cinta dan sayang kepada istrinya. Jadi mereka berdua sudah nikah, namun kemudian tidak muncul rasa empati, tidak muncul rasa cinta, tidak muncul rasa sayang kepada perempuan yang sudah menjadi istrinya. Walaupun mungkin si perempuan ini mustaqimatul hal, walaupun si perempuan itu dalam keadaan yang solihah, dia baik-baik saja, tidak termasuk perempuan yang fasikoh, tidak termasuk perempuan yang nakal. Dia kondisinya perempuan yang tabiat dan karakternya itu pendiam dan dia tidak macam-macam. Ya, lalu tapi si suami ini dia sulit untuk memunculkan rasa cinta sayang kepada perempuan yang telah menjadi istrinya ini. Dalam hal ini, menurut pandangan beliau Al-Imam Al-Haramain, beliau menyatakan bahwa laki-laki yang seperti ini mubah saja untuk melakukan talak kepada istrinya. Namun, walaupun itu secara hukum, secara teori hukum menyatakan mubah, maka namun dari sisi yang lain tetap diupayakan supaya tidak sampai jatuh talak kepada perempuan yang seperti ini. Ada cara-cara yang lain supaya bahtera rumah tangga itu masih bisa berlanjut kepada hal yang lebih baik lagi, kepada taraf-taraf yang lebih positif lagi. Itu masih banyak cara-cara yang lain. Secara teori hukum memang bunyi teorinya seperti itu. Nah, ini untuk kasus hukum talak yang ketiga. Hukum talak yang keempat, yaitu ada kalanya talak ini hukumnya makruh. Dan ini merupakan hukum asal dari masalah talak itu sendiri. Berdasarkan sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah menyatakan abghadul halal ilallah at-talaq, atau kama qala.
suatu perkara yang halal yang itu dianggap tidak baik dalam konteks kehalalan suatu tindakan, yaitu adalah perkara talak, yaitu adalah perkara perceraian. Perceraian ini hukumnya halal, namun ada satu kondisi yang dia itu dianggap tidak baik, yaitu ketika ada pasangan suami istri yang kemudian pasangan suami istri ini mereka dalam keadaan dan karakter yang baik-baik saja. Si istri itu dalam kondisi mustaqimatul hal. Si istri ini merupakan perempuan yang solihah. Tidak ada penyebab-penyebab tertentu supaya muncul suatu akad talak. Si perempuannya juga nurut kepada suaminya. Si perempuannya ini juga tunduk patuh kepada aturan-aturan agama. Dia juga melaksanakan sholat, menutup aurat, menjaga kehormatan suaminya. Dan semua tugas-tugasnya terlaksana. Seandainya kemudian si suami ini tiba-tiba memunculkan talak kepada istri yang model seperti ini, maka hukum talaknya adalah makruh. Hukum talaknya adalah makruh, artinya lebih baik tidak memunculkan talak. Karena itu akan memunculkan dampak yang besar sekali ke belakangnya. Nah, ini contoh talak yang makruh. Berikutnya yang kelima yaitu contoh talak yang haram. Contoh talak yang haram tetap di situ akan menimbulkan dosa. Ya walaupun talaknya jatuh, tapi berdosa bagi si laki-laki. Di antaranya adalah talak yang bid'ai. Talak yang bid'ai ada beberapa ketentuannya nanti yang akan kita baca dari kitab Fathul Qorib. Di antaranya adalah ketika si istri ini dalam kondisi haid. Ketika si istri dalam kondisi haid, lalu kemudian si suami ini menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak yang dia lontarkan tetap terjadi, namun si suami mendapatkan dosa karena dia telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menyampaikan, telah berfirman, wa idza talaqtumuhunna fatalliquhunna li'iddatihin. Yang mana Allah memerintahkan supaya mentalak istri itu dalam waktu-waktu yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak, yaitu bukan dalam kondisi haid atau bukan dalam kondisi suci, namun telah dikumpuli, telah disenggama. Ini penting untuk diperhatikan pada seluruh pecinta dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, terutama bagi mereka yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga, supaya mengerti tentang hukum-hukum talak dari sudut pandang yang barusan kita bahas. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca dan kita bahas pada kesempatan kali ini betul-betul memberikan kegamblangan, pemahaman kepada kita semuanya. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pandangan khusus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.